Martinus itu bilang kalau dia tuh kayak ngeliat sosok perempuan itu pakai baju putih dengan lengkap dengan topi perawat gitu melintas. Nah dia itu yang ngelihat itu, dia tuh langsung sadar kalau itu jangan-jangan si Suster Jacqueline. Akhirnya dia langsung berusaha tancap gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys sudah klik video ini. Nah malam ini aku akan kembali menceritakan tentang kisah-kisah horor. Tapi kali ini bukan kisah horor yang dialami oleh teman ya guys, tapi ini tentang cerita tentang hantu-hantu yang ada di daerah-daerah yang sempat menghebohkan daerah-daerah di Indonesia. Jadi setiap daerah itu seperti mereka itu punya hantu yang legendanya sendiri-sendiri guys. Dan itu pun masih menjadi rumor ya, walaupun sebagian besar dari penduduk di daerah tersebut percaya dengan keberadaan hantu-hantu itu. Tapi lagi-lagi ini kita tidak bisa kita yakini 100% karena itu semua kan tergantung dari kepercayaan masing-masing orang ya guys. Nah hantu yang pertama akan aku ceritakan ini adalah hantu yang sempat viral, bahkan mungkin sampai saat ini masih dipercaya oleh orang-orang yang berada di Jayapura. Jadi Jayapura itu adalah ibu kota dari provinsi Papua ya guys. Nah di Jayapura itu sempat viral dulu tahun 80-90an itu dengan seorang atau dengan hantu yang namanya itu Suster Jacqueline. Jadi di Jayapura itu ada suatu daerah itu memang lumayan tempatnya itu horor karena itu yaitu berupa tikungan guys. Jadi tikungan yang di seberangnya itu yang langsung bersebelahan dengan jurang. Memang kalau siang tikungan itu bagus karena kita bisa melihat ke alam lepas, yaitu berupa pemandangan laut, pemandangan pulau-pulau dari atas tempat itu. Disebutnya itu sebagai tikungan mata kucing Skyland. Kenapa disebut mata kucing? Karena di sepanjang jalan dari tempat tikungan itu kan jalan raya ya guys ya, itu sepanjang jalan itu dibangun semacam kayak rambu-rambu gitu yang terbuat dari beton, terbuat dari semen gitu, terus dicat. Dan di situ tuh semacam dicat yang ketika kalau catnya itu terkena sinar lampu kendaraan itu dia berkilau seperti mata kucing. Jadi memang tempatnya itu seperti di atas langit, di garis langit gitu. Dan di situ memang terkenal angker, apalagi zaman segitu tahun 80-an tahun 90-an itu di situ masih ini ya, masih gelap dan akses lampu cahaya itu masih belum seperti sekarang yang udah terang benderang. Walaupun sekarang pun udah terang benderang, katanya sih masih suka menampilkan sosoknya itu si hantu Jacqueline itu. Jadi dulu itu kan di Jayapura itu kan waktu zaman penjajahan itu banyak keluarga Belanda, juga banyak orang Belanda, dan dipercaya kalau Suster Jacqueline ini dulunya adalah seorang suster Belanda yang meninggal dunia. Banyak warga kota Jayapura yang mengakui pernah ditemui oleh sosok suster Belanda yang bernama Jacqueline itu di tikungan Skyland itu guys. Salah satunya adalah yang bernama Martinus, warga dari Tanah Hitam, Abepura. Jadi ceritanya waktu itu si Martinus itu dalam perjalanan pulang dari Jayapura ke Abepura itu sekitar pukul 1.30 dini hari waktu Indonesia Timur. Nah ketika dalam perjalanan pulang itu kondisinya itu hujan rintik-rintik. Nah si Martinus itu karena dia itu motornya itu motor yang sudah tua ya, dia tuh motornya itu sudah tua, kemudian lampu motornya itu juga redup. Dia berusaha naik motor itu pelan-pelan aja lewat situ. Nah kalau kamu mau tahu Jayapura Abepura itu sekitar 20 km. Nah waktu itu si Martinus tuh sengaja jalannya itu nggak kenceng-kenceng banget karena kalau Skyland itu tempatnya itu jalannya tuh naik turun, terus berliku-liku yang saya ceritain tadi, kalau di bawahnya tuh langsung jurang. Makanya untuk menghindari dia untuk tidak masuk ke jurang itu dan dia untuk menghindari supaya nggak terpleset di jalan, karena kebetulan ban motornya juga udah botak nih. Jadi dia tuh sengaja jalan pelan-pelan. Nah sampailah dia di tikungan Skyland itu, dia tuh nggak inget kalau tikungan Skyland itu memang sedikit angker. Memang kondisinya waktu itu sudah tahun 2000-an ke atas ya, jadi kondisi lampu jalan sudah ada.
Tiba-tiba dia tuh kayak katanya tuh dia kayak ngeliat sosok perempuan berbaju putih tuh jalan melintasi tikungan itu. Katanya si Martinus itu bilang kalau dia tuh kayak ngeliat sosok perempuan itu pakai baju putih dengan lengkap dengan topi perawat gitu melintas. Nah dia itu yang ngelihat itu dia tuh langsung sadar kalau itu jangan-jangan si Suster Jacqueline. Akhirnya dia langsung berusaha tancap gas. Dia berusaha nggak lihat itu, dia berusaha tancap gas. Dia berusaha cepat-cepat untuk melintasi penampakan itu. Kata Martinus waktu itu walaupun udara dingin, tapi dia tuh ngerasain badannya tuh berkeringat. Keringatnya tuh langsung badannya tuh yang dia jaket itu dia tuh kayak ngerasa yang panas banget badannya, terus keringat dingin. Untungnya dia selamat gitu loh. Nah ada juga yang menceritakan kalau Suster Jacqueline ini juga kadang-kadang muncul di salah satu rumah sakit yang lumayan tua di Jayapura. Itu dia sering kadang-kadang itu muncul penampakannya di situ. Dan biasanya kalau zaman dulu ketika belum ada kendaraan banyak, itu tuh dia suka nebeng ke salah satu angkot gitu. Jadi seolah-olah dia itu naik ke angkot, kemudian begitu sampai di tempat tujuan tertentu dia tiba-tiba menghilang begitu aja. Tapi biasanya itu sekitar dia naik angkotnya itu sekitar di atas jam 9 malam. Suka nebeng untuk turun ke bawah gitu. Tapi sampai di tempat-tempat tertentu dia akan menghilang gitu. Jadi otomatis kan membuat supir angkotnya jadi ketakutan. Nah salah satu syarat supaya katanya itu supaya nggak ketemu dan nggak diganggu sama si Suster Jacqueline itu ketika melewati dua tempat tadi, yaitu di tikungan Mata Kucing Skyland tadi sama yang di bawahnya rumah sakit di Dok 2 atas itu, kita katanya tuh harus melempar uang koin. Ya nggak jelas juga maksudnya untuk apa, cuman katanya itu syaratnya seperti itu. Ya yang mau percaya atau enggak ya itu tergantung dari individu ya guys. Hantu berikutnya yaitu sesosok hantu perempuan yang bernama Lastri yang menjadi viral dan melegenda di sekitar Karisedenan Pati. Menurut penuturan warga setempat, penampakan hantu tersebut biasanya di malam hari. Hantu tersebut itu akan menjelma menjadi perempuan cantik di pinggir jalan untuk menggoda para supir yang lewat melintas di jalan tersebut. Menurut cerita yang beredar, hantu Lastri itu dulunya adalah seorang kembang desa di daerah Pati itu yang meninggal karena dibunuh suaminya sendiri. Masa hidupnya, Mutia itu dikenal sebagai perempuan yang cantik dan anggun. Ia menikah dengan suaminya ketika baru berusia 16 tahun. Tetapi setelah bertahun-tahun menikah, ia tidak kunjung memberikan keturunan kepada suaminya. Hal itu juga yang membuat akhirnya timbul percecokan antara si Mutia itu dengan suaminya. Setiap hari mereka bertengkar dan sering ribut. Dan si suaminya itu karena sering kesal dengan istrinya, akhirnya dia itu berselingkuh. Berselingkuhnya tuh dengan tetangganya sendiri. Dia itu semakin sering ribut dengan suaminya. Dan parahnya suaminya itu punya niat untuk membunuh si Mutia itu. Mutia yang bernama Kesing ini kemudian menyusun rencana keji untuk melakukan pembunuhan terhadap Mutia. Bahkan dia tega menyuruh orang untuk memperkosa Mutia dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap Mutia dengan cara dicekik hingga meninggal. Kemudian jasadnya itu disemayamkan di daerah Geneng, Juwono-Pati, Jawa Tengah. Sejak saat itu, arwah atau hantu si Lastri atau Mutia itu bergentayangan di daerah sekitar Geneng. Bahkan dia sering menunjukkan sosoknya di pinggir jalan sebagai perempuan cantik untuk kemudian meminta tumpangan ke motor atau mobil yang lewat. Dan sasarannya itu adalah pria-pria hidung belang yang memiliki niat jahat terhadap perempuan. Bahkan tidak jarang kalau sosok Mutia atau hantu Lastri ini bisa tiba-tiba berada di kursi belakang mobil. Masyarakat sekitar sering melihat penampakan hantu Lastri itu berjalan melintasi daerah sekitaran Geneng, sehingga warga pun takut untuk melintasi daerah itu, terutama ketika hari menjelang malam. Walaupun sering menampakkan diri, tetapi hantu Lastri ini hanya ingin balas dendam kepada suaminya karena saat ia masih hidup ia telah diperlakukan secara keji. Kabarnya sampai saat ini hantu Lastri itu masih sering menampakkan sosoknya di tepi jalan dengan berubah menjadi wanita cantik untuk menggoda para supir-supir yang lewat di sepanjang jalan di daerah sekitaran Geneng, Juwono-Pati, Jawa Tengah.
Hantu yang ketiga itu bernama hantu Herlina yang terkenal di daerah Lamongan. Kisah itu diangkat oleh akun Instagram yang bernama @neng_update yang mengunggah videonya yang menceritakan tentang sosok hantu Herlina ini, guys. Jadi diceritakan kalau hantu Herlina ini awalnya adalah seorang santri yang mondok di sebuah pondok pesantren di daerah Lamongan, Jawa Timur. Di sini ada dua versi. Ada yang mengatakan kalau si Herlina ini adalah sosok santri yang dia itu seperti tidak mendapatkan perhatian. Jadi dia itu sering dibully oleh teman-teman santrinya. Dia itu tidak diperhatikan oleh kalangan atau di antara teman-teman santrinya, sehingga dia itu semacam mencari perhatian atau berulah gitu. Katanya itu dia itu mengambil cincin dari ibu pengasuh pondok pesantren itu. Jadi ibu nyai ya. Jadi dia itu mengambil cincin ibu nyainya, ketahuan oleh pengasuh pondok. Akhirnya si Herlina itu mendapatkan ancaman dari pengasuh pondok itu untuk dilaporkan ke pemilik pondok pesantren kalau dia tuh telah mencuri batu cincinnya ya, cincin batu akiknya gitu loh. Nah, karena ketakutan si Herlina itu akhirnya melarikan diri dari pondok pesantren. Dan kemudian akhirnya dia itu tertabrak oleh kereta api, guys, sehingga meninggal dunia. Nah, sayangnya kabar meninggalnya si Herlina itu tidak diketahui oleh pihak pesantren, hanya diketahui oleh pihak keluarga. Nah, karena merasa sakit hati, orang tua dari si Herlina ini kemudian datang kepada dukun sakti untuk meminta supaya Herlina itu arwahnya itu dibangkitkan untuk membalas dendam kepada pemilik dan pengasuh pondok pesantren tersebut, guys. Itu versi yang pertama. Sedangkan versi yang kedua, ada yang mengatakan kalau si Herlina ini saking cantiknya dia itu sampai membuat si Gus atau anak dari Pak Kiai itu jatuh cinta kepada si sosok Herlina ini. Sedangkan orang tuanya si Gus ini, yaitu Pak Kiai dan ibu kiainya itu, ibu nyai dan Pak Kiainya itu nggak setuju kalau si Gus ini suka dengan si Herlina, karena menurut mereka itu stratanya mereka itu berbeda. Nah, tapi karena udah kadung suka, jadi si Gus ini tetap ngengkel ya, tetap ngotot untuk mencintai si Herlina. Akhirnya Bu Nyai itu mengambil strategi atau menyusun siasat untuk menjatuhkan nama si Herlina itu, sekaligus mengeluarkan Herlina dari pondok pesantren dengan cara yang seolah-olah tuh Herlina yang salah. Akhirnya dibikinlah tipu muslihat kalau si Herlina itu difitnah mengambil cincin akiknya pemilik pondok pesantren ini, padahal sebenarnya itu hanya fitnah. Ini versi yang kedua ya. Sehingga akhirnya si Herlina itu dituduh difitnah, dia ketakutan dan dia kabur dari pondok pesantren, akhirnya tertabrak di perlintasan kereta api atau tertabrak kereta api dan meninggal dunia. Jadi antara versi dan pertama dan versi kedua itu kita nggak tahu ya yang mana yang benar, dan kedua-duanya itu memang saya dapatkan dari teman-teman yang berasal dari Lamongan. Singkat kata, setelah si Herlina itu meninggal, orang tuanya itu dia nggak terima dengan kondisi anaknya yang meninggal gitu. Terus akhirnya orang tuanya tuh datang kepada dukun sakti dan meminta dukun sakti itu untuk membangkitkan arwah si Herlina itu dan mengirimnya ke pondok pesantren lagi untuk membalas dendam kepada pengasuh dan pemilik pondok pesantren tersebut, guys. Dukun tersebut akhirnya mengirimkan sosok atau jin yang mirip dengan Herlina datang ke pondok pesantren itu, guys. Dan dukun itu sudah berpesan kalau si Herlina atau si sosok jin yang menyerupai Herlina itu, dia harus minum darah setiap malam Jumat Kliwon agar si jin itu yang menyerupai Herlina itu dia bisa tetap hidup, guys. Singkat cerita, akhirnya sosok jin yang menyerupai Herlina itu kembalilah dia ke pondok pesantren dan pura-pura menjadi Herlina. Dan pondok pesantren yang tidak mengetahui kalau si Herlina itu sudah meninggal akhirnya pun menerima si sosok Herlina yang baru ini, bukan Herlina yang sebagai santriwati mereka lagi, tetapi sebagai sosok Herlina si penghisap darah. Karena pesan si dukun tadi, setiap malam Jumat Kliwon si Herlina itu harus menghisap darah supaya sosok jin yang ada di dalam tubuh si Herlina palsu ini tetap hidup, guys. Dan pihak pondok pesantren yang tidak mengetahui kalau si Herlina ini sudah meninggal dunia
Mereka itu nggak tahu kalau si Herlina itu kembali ke pondok pesantren mereka itu bukan untuk menuntut ilmu, tetapi melainkan untuk membalas dendam kepada pemilik pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren, dan teman-teman si Herlina itu sesuai keinginan dari sang ayah tadi. Dan banyak kejadian-kejadian ganjil terjadi sejak si Herlina itu kembali ke pondok pesantren itu guys. Yaitu banyak sekali santriwati-santriwati itu yang mengalami kesurupan di setiap waktu. Selain itu, sering juga terjadi pencurian barang-barang berharga milik pesantren yang membuat banyak santriwati yang dihukum. Karena apa? Karena barang-barang itu ditemukan di dalam kamar atau di dalam lemari para santriwati itu guys. Padahal santri-santriwati yang tertangkap basah di kamarnya atau di lemarinya terdapat barang-barang milik pengurus-pengurus pondok pesantren itu, mereka itu sama sekali nggak pernah melakukan pencurian atau bahkan menyentuh barang-barang berharga milik pengurus-pengurus pondok pesantren itu guys. Dan hal yang paling menggemparkan itu adalah ketika tiba di hari Kamis di malam Jumat Kliwon, seisi pondok pesantren itu digemparkan oleh sebuah peristiwa guys. Pada saat malam Jumat Kliwon itu, pondok pesantren itu digemparkan adanya seorang santriwati yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia guys. Dan santriwati yang meninggal dunia ini ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan. Dia meninggal dunia dengan adanya bekas gigitan taring di lehernya. Tetapi bekas gigitan taring itu tidak mengeluarkan darah guys. Dan kamu tahu siapa itu yang terbunuh atau yang santriwati yang meninggal pada saat malam Jumat Kliwon yang pertama itu? Yaitu santriwati yang merupakan pengurus dari pondok pesantren yang mempergoki si Herlina itu mencuri batu akik milik pemilik pondok pesantren guys. Karena banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi di pondok pesantren itu, akhirnya pemilik pondok pesantren bersama pengasuhnya itu melakukan rapat. Mereka bersepakat untuk meningkatkan keamanan dengan cara meminta santri untuk berkelompok berjaga setiap malam berkeliling seluruh pondok pesantren dari pos ke pos tertentu untuk meningkatkan keamanan, karena itu si pembunuh santriwati itu belum ketahuan dan belum tertangkap. Jadi mereka tuh masih mencari tahu siapa itu pembunuh santriwatinya mereka itu. Tapi walaupun sudah ditingkatkan keamanan di pesantren itu, tidak hanya santriwati itu saja yang meninggal. Di malam Jumat Kliwon berikutnya ada lagi jatuh korban santriwati dengan kondisi yang sama, yaitu meninggal dengan kondisi tubuhnya kaku, lehernya itu ada bekas gigitan taring atau seperti bekas gigitan hewan buas, tapi tidak ditemukan setetes darah pun di tubuh si korban tadi guys. Kali ini korbannya bukan seorang santriwati guys, tapi korbannya itu adalah pemilik dari batu akik yang dikabarkan atau difitnahkan kepada almarhum Herlina dicuri. Korbannya itu meninggal dengan kondisi yang mengenaskan guys. Saking marahnya pemilik pondok pesantren atau pak kiainya itu, akhirnya dia menyuruh untuk mengumpulkan semua orang yang ada di pondok pesantren itu, termasuk para guru, termasuk para pengasuh, termasuk para pengurus, termasuk santriwati-santriwati, termasuk si Herlina, untuk berkumpul di suatu ruangan. Nah pada saat itu ketika mereka sedang berkumpul itu, si Herlina itu nggak sadar kalau ternyata di mulutnya dan di kerudungnya itu terdapat noda darah guys. Darah itu ternyata itu noda darah segar yang terus mengalir. Dan santriwati yang ada di sebelahnya Herlina itu terkejut. Akhirnya karena dia tuh sangat kaget, dia tuh berteriak di tengah-tengah perkumpulan seluruh orang yang ada di pondok pesantren itu. Si santriwati yang melihat kondisinya si Herlina itu dengan mulut penuh darah dan kerudungnya itu juga penuh darah segar dan mengalir, itu pun berteriak sekencang-kencangnya sehingga memancing perhatian dari seluruh orang yang ada di aula itu guys. Akhirnya itu seluruh ruangan berubah menjadi ricuh dan hiruk pikuk. Dan kamu tahu guys, tiba-tiba sosok si Herlina ini yang awalnya itu bertampilan seperti santriwati pada umumnya, tiba-tiba dia berubah menjadi sosok perempuan bergaun merah dan memiliki taring dan tawa yang melengking sangat kencang.
sehingga membuat heboh seisi aula. Melihat kejadian itu, pengurus dan pengasuh pondok pesantren itu akhirnya mereka itu berkumpul untuk melindungi diri. Dan di tengah kericuan itu kemudian datanglah seorang santri laki-laki yang berusia sekitar 20-an itu dengan berpakaian seperti layaknya seorang santri, kemudian datang dengan membawa tasbih. Kemudian santri itu berdoa. Laki-laki itu mengumandangkan doa yang cukup panjang, dan si sosok hantu perempuan tadi, si Herlina tadi, kemudian menatap si sosok santri tadi. Kemudian dia tertawa dengan suaranya yang sangat melengking dan menyeramkan. Tetapi santri laki-laki ini nggak gentar guys, dia terus berdoa sampai doanya selesai. Ketika doanya selesai, dia memutuskan tali tasbihnya, kemudian menggenggam biji-biji tasbih, kemudian dia lemparkan ke Herlina. Dan sosok hantu Herlina itu yang awalnya tertawa cekikian, kemudian berubah menjadi rintihan yang sangat panjang karena dia kesakitan guys. Dan si sosok hantu Herlina itu kemudian terbakar, dan kondisi terbakar dia berlari menuju ke arah semak-semak di luar pekarangan dari pondok pesantren. Dan si santri itu tadi mengejar, dan yang bikin menyeramkan itu adalah semua orang di aula itu menyaksikan kejadian itu, bukan cuma 1 atau 2 orang saja guys. Dan si sosok santri ini kemudian mengejar si sosok Herlina yang sudah terbakar sampai keluar halaman, dan sosok itu pun akhirnya menghilang. Si sosok hantu itu pun akhirnya menghilang di tengah kegelapan malam guys. Dan itu disaksikan oleh seluruh orang yang ada di aula tersebut, sehingga membuat semua orang yang menyaksikan itu dihantui oleh rasa ketakutan yang teramat dalam guys. Kabarkan sampai saat ini kisah itu tuh masih saja viral di pondok pesantren itu. Tetapi para santri yang ada di situ ataupun para pengasuh dan pengurus yang ada di situ, mereka itu dilarang untuk menceritakan kisah ini guys. Jadi kisah ini tuh seperti dipendam aja gitu. Nggak boleh ada yang bertanya, tidak boleh ada yang memperbincangkan, dan tidak ada yang boleh membicarakan tentang sosok hantu Herlina itu di pondok pesantren itu. Dan dari desas-desus yang beredar kalau si sosok Herlina ini memakan korban nggak cuma 2 orang itu tadi guys, tapi banyak. Dan kisah si Herlina ini menjadi perbincangan dan menjadi terkenal di kalangan santri-santri di pondok pesantren yang ada di Lamongan guys. Dan kabarnya guys, kesurupan di pondok pesantren itu sampai hari ini masih sering terjadi. Dan setiap ada santriwati yang kesurupan, maka dia akan mengeluarkan suara tawa yang panjang dan mengerikan seperti suara si sosok hantu Herlina itu, sambil berkata kalau mereka tidak akan tenang. Menurut desas-desus yang ada juga, kalau kejadian itu berlangsung antara tahun 2010 sampai 2011. Dan katanya lagi kalau si sosok hantu Herlina ini tidak hanya meneror di pondok pesantren itu saja guys, tapi juga meneror warga yang ada di sekitar pondok pesantren itu dan di daerah Lamongan pada umumnya. Katanya itu dia akan mengetok-ngetok pintu rumah warga, baik pintu depan ataupun pintu belakang, sambil mengucap salam. Tetapi ketika dibukakan pintunya itu tidak ada guys. Nah itu tadi sosok si Herlina guys. Menurut kalian itu gimana? Apakah itu bisa dipercaya atau enggak? Tapi sekali lagi itu semua kan kita dengar dari cerita-cerita yang beredar ya guys. Jadi keberadaannya itu masih walau alam, dan kita nggak tahu apakah benar-benar ada atau enggak. Tapi memang itulah yang terjadi, bahwa sosok hantu Herlina itu pernah meneror daerah Lamongan pada saat itu. Oke guys, itu tadi kisah-kisah tentang atau cerita-cerita tentang hantu-hantu yang sempat viral atau yang bahkan masih menjadi perbincangan di daerah-daerah di Indonesia. Kalau kamu punya cerita tentang hantu-hantu lain yang ada di daerah kamu boleh kirim ke email yang nanti aku tulis di kolom deskripsi atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih kalian sudah menyimak semua ceritaku. Kalau kamu suka, sekali lagi aku ingatkan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke seluruh media sosial kamu supaya aku bisa kembali menceritakan hal-hal atau kisah-kisah yang mungkin kamu belum pernah dengar atau kamu belum tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.